Cerita yang saya bawakan kali ini berasal dari sebuah desa kecil di lereng gunung, wilayah Jawa Tengah pada tahun 1997. Sebuah kisah yang sampai hari ini masih menjadi misteri bagi warga setempat. Kejadian ini bukan tentang arwah gentayangan, melainkan tentang makhluk halus yang disebut jin pengasuh, sosok yang diyakini suka mencurik anak-anak kecil untuk dijadikan teman. Desa itu dikelilingi sawah dan pepohonan besar, terlihat damai dari luar, tapi di sisi timurnya ada jalan tanah kecil yang jarang dilewati orang. Jalan itu diapit pagar bambu tua dan selalu diselimuti kabut setiap pagi. Di ujungnya berdiri rumpun bambu besar, tempat yang oleh warga disebut petilasan Nyai Tunjung. Warga percaya di balik bambu itu tinggal jin penunggu, makhluk halus yang sudah ada jauh sebelum desa berdiri. Dulu ia dipercaya menjaga tempat itu, tapi entah sejak kapan makhluk tersebut mulai menunjukkan ketertarikan pada anak-anak kecil yang bermain sendirian di sekitar sana. Tahun 1997, seorang bocah laki-laki bernama Andi, berusia 5 tahun, hilang secara misterius. Ia tinggal bersama neneknya yang sudah sepuh. Setiap pagi, Andi biasa membantu neneknya menyapu halaman rumah yang menghadap langsung ke jalan bambu itu. Hari itu, kabut lebih tebal dari biasanya. Sinar matahari baru muncul, menembus sela-sela bambu dengan warna pucat kekuningan. Neneknya mendengar Andi tertawa kecil, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Ketika ia menoleh, Andi terlihat menatap ke arah rumpun bambu sambil tersenyum. "Ada teman, Nek, diajak main," katanya. Nenek hanya tersenyum, mengira cucunya berimajinasi. Beberapa menit kemudian, ketika nenek menunduk untuk menyapu daun kering, suara tawa itu berhenti. Ia menoleh ke belakang. Andi sudah tidak ada. Tak ada suara langkah, tak ada jejak kaki. Hanya satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di tanah yang diterpa cahaya matahari, hanya ada satu bayangan. Bayangan dirinya. Bayangan Andi tidak terlihat sama sekali. Warga segera berdatangan dan mencari ke seluruh penjuru desa, ke sungai, ke sawah, hingga ke hutan kecil di belakang rumah. Tapi tak ada hasil. Jejak kaki kecil hanya ditemukan sampai di depan rumpun bambu besar itu, lalu berhenti begitu saja. Malam harinya, seorang warga mengaku mendengar suara anak kecil tertawa dari arah bambu, disusul bisikan pelan, "Andi sudah punya teman." Keesokan paginya, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Beberapa orang yang lewat mengaku melihat bayangan kecil berlari di antara batang bambu, namun tak satu pun melihat wujudnya. Sejak kejadian itu, warga tidak berani lagi lewat di jalan bambu pada pagi atau sore hari. Mereka menaruh sesajen kecil di pinggir jalan, nasi putih, bunga melati, dan air putih dalam tempurung kelapa. Mereka percaya sesajen itu bisa menenangkan makhluk halus di sana. Namun anehnya, setiap kali kabut datang, di tanah selalu terlihat bekas sapuan halus, seperti baru saja disapu oleh tangan kecil. Hingga kini, lebih dari 20 tahun berlalu, jalan itu masih ada, rumput tumbuh menutupi sebagian tanah, dan hampir tak ada yang berani lewat lagi. Tapi pada pagi tertentu, saat kabut turun perlahan dari lereng gunung, warga masih melihat sosok seorang nenek menyapu di bawah bambu. Di sebelahnya, tampak bayangan kecil yang bergerak perlahan, tapi tidak punya wujud. Mereka percaya selama rumpun bambu itu masih berdiri, jin penunggu di sana belum pergi. Ia masih menjaga, masih menunggu, dan mungkin masih mencari anak kecil berikutnya yang bermain terlalu dekat dengan kabut.